Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial RTB modul 3 pengenalan dan simulasi Bizagi. Sebelum kita memulai sesi kali ini, teman-teman dipersilakan untuk membuka file jurnal yang telah di-share melalui Facebook. Teman-teman bisa langsung untuk membuka Bizagi modulernya. Nah, Bizagi moduler itu apa sih? Bizagi moduler adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat diagram grafis dan mampu melakukan simulasi proses bisnis dengan menggunakan notasi standar dari Business Process Modeling Notation atau BPMN. Oleh karena itu, pengguna dapat melakukan visualisasi dengan mudah. Notasi yang terdapat pada Bizagi moduler adalah di sini terdapat toolbar untuk notasinya. Yang pertama kita mempunyai flow objects. Flow objects merupakan elemen grafis utama yang menggambarkan perilaku dari suatu proses bisnis. Selanjutnya adalah konektor. Di sini ada 3 konektornya. Adalah elemen yang menghubungkan flow object. Terus lanjut ke swimlane. Swimlane adalah mekanisme untuk membagi kategori visual dalam suatu wadah yang tersedia untuk menggambarkan kemampuan fungsional atau tanggung jawab yang berbeda. Di sini ada 3 contohnya. Kemudian ke artefak. Artefak adalah informasi tambahan untuk meningkatkan tingkatan detail pada sebuah diagram. Untuk lengkapnya bisa dilihat di modul masing-masing. Selanjutnya teman-teman dipersilakan untuk membuat start sama aktivitas yang terdapat pada studi kasus. Di sini task pertama yaitu mengamati kegiatan yang terjadi pada divisi lainnya. Terus buat task selanjutnya yaitu masih pada divisi operasional, pembuatan laporan proses kegiatan berupa dokumen proses kegiatan. Ingatlah bahwa aplikasi Bizagi Modeler hanya membuat alur task atau aktivitas yang terdapat pada proses bisnis. Jadi misal ada perkataan yang pada studi kasus yang menyebutkan aplikasi atau sistem, maka teman-teman tidak perlu menghiraukannya. Contohnya, jika kita buka studi kasus, di sini misalnya General Manager menyerahkannya melalui aplikasi informasi dan sistemnya menggunakan sistem yang dinamakan sistem informasi kalkulasi. Teman-teman tidak perlu menghiraukannya. Selanjutnya teman-teman bisa lanjutkan sendiri sesuai studi kasus yang ada di jurnal. Nah, ini hasil proses bisnis yang sudah jadi. Selanjutnya, hal-hal yang harus teman-teman perhatikan ialah penambahan pada notasi start dan end. Di sini cara memberikan namanya yaitu gampang, klik 2 kali pada notasinya. Ya, ini sudah diberikan nama, jadi tidak usah diganti lagi. Berlaku juga pada notasi N. Lalu selanjutnya pada notasi gateway-nya, di mana teman-teman harus menunjukkan show marker yang ada pada notasi tersebut. Caranya ialah klik kanan dan show marker di sini. Jadi kelihatan apakah teman-teman menginputkan gateway, SOR, atau N. Hal terakhir yang harus teman-teman perhatikan adalah jangan lupa untuk menutup percambangan yang sudah teman-teman lakukan. Jadi misal di sini kan teman-teman buka dengan gateway, SOR. Nah, ini harus ditutup juga dengan gateway, SOR. Gateway yang sama. Saat itu teman-teman bisa mengklik button resource yang
dan tambahkan sesuai aktor yang terdapat pada studi kasus. Nah, di sini sudah terdapat aktor-aktor yang sesuai dengan studi kasusnya. Cara menambahkannya ialah diklik situ, lalu dinamakan misalnya direktur. Dan di sini deskripsinya sesuai dengan analisa masing-masing perhatikan. Nah, untuk tipe role dan entity-nya, perbedaannya adalah untuk role itu secara persis job yang ada pada perusahaan tersebut, misalnya analis atau direktur. Nah, kalau entity itu divisi fungsionalitas yang terdapat pada perusahaannya, misalnya divisi marketing atau divisi sales. Oke. Kalau gue nggak di saja, teman-teman bisa melakukan mendeskripsikan peraktivitas yang ada pada proses bisnisnya dengan cara klik kanan pada aktivitasnya dan pilih properties. Yang diisi itu description sama performer. Deskripsinya sesuai dengan analisa masing-masing perhatikan. Performernya itu aktor yang menjalankannya. Jika teman-teman sudah melakukan deskripsi beraktivitasnya, sekarang masuk ke simulation view. Nah, pada level 1 yaitu proses validation, teman-teman hanya cukup mengklik notasi start dan klik tombol setting untuk menentukan jumlah berapa kali aktivitas yang akan kita lakukan berjalan. Misalnya di sini contohnya 1, artinya proses bisnis ini akan berjalan selama 1 kali. Setelah itu kita masuk ke level 2 yaitu time analysis. Di sini teman-teman harus masukkan berapa lama masing-masing aktivitas berjalan. Dilihat sesuai studi kasus yang ada. Misalnya di sini kan pada aktivitas mengamati kegiatan pada semua divisi, execution time-nya 1 hari. Maka di-input 1 hari di sini. Pastikan semua aktivitas sudah memiliki durasi yang benar. Diperhatikan hari atau jam atau menitnya. Selanjutnya teman-teman juga harus memastikan probability yang terdapat pada gateway-nya. Nah, di sini cara menyelesaikannya adalah dengan mendrag slider yang ada pada barnya. Disesuaikan dengan studi kasus. Di sini notebooknya terdapat catatan yaitu pada gateway bahwa probability menjadi yes 80% dan no 20%. Sudah sesuai. Oke. Lalu masuk ke properties. Nah, sama di sini juga teman-teman harus menginput sesuai dengan yang ada pada studi kasus. Nah, kolom yang diganti di sini adalah name, author, duration, dan currency dari proses bisnis yang berjalan. Sudah sesuai? Oke. Selanjutnya teman-teman masuk ke level 3 yaitu resource analysis. Di sini teman-teman mengimport resource, klik ke button resource yang terdapat pada studi kasus yang dibuat. Dilihat dari resource dan cost-nya. Jadi di sini jika dilihat sudah sesuai dengan studi kasus. Ya, oke. Setelah itu kita harus menginput resource per aktivitas yang terdapat pada proses evaluasi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jika sesuai dengan studi kasus, terdapat 3 resource divisi operasional tersedia. Sedangkan hanya terdapat 2 task yang terdapat pada proses bisnis yang dijalankan oleh aktor tersebut. Nah, untuk pembagiannya, teman-teman bisa melakukan analisa sendiri
terhadap penempatan resource yang ada pada proses bisnisnya. Misalkan pada task pertama itu untuk divisi operasional resource-nya 2, sedangkan untuk task yang kedua resource-nya itu cuma 1. Oke. Teman-teman bisa menunjukkan sendiri penempatan resource-nya. Pastikan yang terisi sudah sesuai dengan total resource yang ada pada studi kasus. Lalu selanjutnya teman-teman bisa masuk ke level 4, yaitu calendar analysis. Di sini teman-teman masuk ke pengaturan calendars dan masukkan value yang ada pada kolom pengaturan tersebut sesuai dengan studi kasus yang ada pada jurnal. Sudah sesuai? Oke. Lalu masuk ke button resource-nya. Di sini pada proses targeting awalnya kosong, tapi teman-teman di sini menginputnya sesuai dengan yang ada pada default quantities bagi proses bisnis awalnya. Jadi disamakan saja. Oke. Teman-teman pencet Ctrl S untuk men-save-nya sebelum kita melakukan simulasi. Kita run. Oke. Start. Oke. Nah, inilah tampilan dari hasil simulasi yang sudah teman-teman kerjakan. Setelah itu teman-teman bisa meng-screenshot dari tab resource dan juga tab proses bisnis, evaluasi pengembangan, dan mempastenya ke lembar jawaban masing-masing dari praktikan. Teman-teman juga bisa melakukan ekspor ke Excel yang nantinya hasilnya akan teman-teman screenshot juga dan lampirkan ke lembar jawaban. Formatnya yaitu nama underscore name. One underscore. Nah, ini adalah hasil dari ekspor yang sudah teman-teman lakukan. Ini tab resource-nya. Dan ini tab proses bisnis evaluasi pengembangannya. Selanjutnya ke nomor terakhir yang ada pada jurnal. Di sini teman-teman disuruh untuk membuat analisis gap dari organisasional proses diagram targeting dengan organisasional proses diagram existing pada tugas mandiri. Untuk total cost-nya, teman-teman bisa melihatnya dari tab resources yang ada pada hasil simulasi proses bisnis yang sudah dibuat. Bisa ada 130, bisa teman-teman inputkan ke jurnalnya. Nah, untuk yang total cost-nya, untuk yang targeting kita ambil dari hasil simulasi yang sudah teman-teman lakukan di tab resource-nya. Di sini tulisannya 930. Kita masukkan 930. Nah, untuk yang existing, teman-teman di sini melakukan permisalan. Misalkan di sini 900. Nah, sekarang untuk total time-nya, teman-teman lihat dari hasil ekspor yang sudah teman-teman lakukan. Teman-teman hanya perlu melihat yang tipe proses. Dimana yang dilihat ialah proses bisnis evaluasi pengembangan di kolom total time. Di sini tulisannya 1923. 1923. Dan untuk existing sama seperti total cost, kita masukkan permisalan. Misalnya 1900. Sedangkan untuk flexibility-nya
kita harus melihat utilization yang terdapat pada hasil simulasi yang ada pada Bizagi. Teman-teman nanti menginputkannya per aktor yang terdapat pada proses bisnis. Jadi misalnya di sini divisi teknisi presentasinya 0,05%. Nah, teman-teman lanjutkan ke bawah untuk masing-masing aktornya. Selanjutnya kita pindah pada kolom selanjutnya, yaitu analisis efek berdasarkan teori. Nah, nanti kesimpulannya di sini ialah tiap-tiap variabel yang terdapat pada tabel analisis performance yang sudah dibuat pada tugas mandiri. Selanjutnya pada analisis efek real berdasarkan simulasi. Nah, di sini dibuat berdasarkan perbandingan antara proses bisnis existing dan targeting. Misalnya di sini kan pada existing itu 900 dan targeting 930. Dalam segi biaya terjadi kenaikan yang dialami setelah dilakukan redesign kepada targeting. Oleh karena itu analisisnya yaitu minus karena membuat dampak negatif. Pada kolom keterangan ditulis hasil akhir berdasarkan analisis efek real berdasarkan simulasi. Jika positif, maka targeting mendapat positif dan sebaliknya. Jadi misalnya di sini berdasarkan hasil redesign targeting yang dilakukan berdampak negatif pada proses bisnis yang dijalankan. Jika sudah terisi semua kolom terdapat pada analisis gap, maka berakhirlah jurnal M3RPB pengenalan dan simulasi Bizagi. Jangan lupa untuk mengisi feedback yang ada di bawah soal jurnal. Dan yang terakhir untuk teman-teman praktikan, tetap semangat dan jangan lupa makan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.